Ya, tadi saya sempat melihat satu video pendek di TikTok. Itu adalah percakapan antara Irene Handono dan Dondi Tan. Dan dalam percakapan itu Irene Handono berbicara soal masalah sunat, di mana orang Kristen tidak lagi melakukan sunat secara fisik seperti dalam Perjanjian Lama, melainkan berbicara tentang sunat di dalam Kristus atau sunat hati, ya. Dan itu memang benar. Tapi si Dondi Tan ini lalu nyeletuk dan dia menghubungkan persoalan sunat itu dengan persoalan persembahan persepuluhan, di mana karena ada sunat hati, lalu dia pertanyakan, lalu kalau persepuluhan ada persepuluhan hati atau tidak, ya. Nah, oke, lebih jelasnya coba kita lihat percakapan mereka. Kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya, karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian ya sunat di dalam Kristus. Nah ini betul. Ada istilah sunat di dalam Kristus. Sunat hati. Sunat hati. Jadi fisiknya nggak usah sunat. Makanya orang Kristen juga nggak sunat. Gitu. Tapi kalau perpuluhan, ada perpuluhan hati nggak, Umi? Perpuluhan dompet. Dompet. Kalau sunat ada sunat rohani, perpuluhan ada perpuluhan rohani nggak, Umi? Nah, saya ingin mengomentari percakapan itu, terutama apa yang dikatakan oleh Dondi Tan. Saya tidak persoalkan masalah sunatnya, juga tidak persoalkan masalah persembahan persepuluhannya. Yang mau saya persoalkan adalah perbandingan yang dilakukan oleh Dondi Tan antara problem atau persoalan sunat dengan persoalan persembahan persepuluhan. Dia menghubungkan keduanya. Itulah sebabnya ketika ada pembicaraan tentang sunat hati, lalu dia mulai mempersoalkan tentang persepuluhan hati. Nah, kelihatannya wah, mungkin menarik bagi beberapa orang dan anggap wah, Dondi Tan pinter ya. Nah, tapi itu sebenarnya ada sedikit nada mengejek di situ ya. Tapi sebenarnya dia itu sedang membuat sebuah kesalahan berpikir atau kesesatan berpikir yang namanya false analogy. False analogy itu adalah kesalahan berpikir di mana seseorang membandingkan dua hal yang sebenarnya tidak sebanding secara esensial. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang sunat. Sunat di dalam Perjanjian Lama itu adalah sunat secara fisik. Tapi sebenarnya itu adalah satu simbol dari suatu pembaharuan yang bersifat rohani yang dikerjakan melalui Kristus di dalam orang yang percaya, yang bersifat rohani, sehingga akhirnya sunatnya tidak lagi sunat fisik, tapi sunat secara rohani di dalam Kristus yang disebut sebagai sunat hati itu. Sunat itu ada sunat fisik, ada sunat hati, di mana sunat fisik itu simbol dari pembaharuan rohani di dalam hati, makanya disebut sunat hati. Jadi kalau bicara soal sunat itu ada dua ya, memang secara fisik, dan yang fisik simbol dari yang rohani ini, yaitu dalam hati. Sementara kalau persembahan persepuluhan, itu adalah satu tindakan fisik, yaitu seseorang memberikan 10% dari hasil buminya atau dari penghasilannya itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam bait Allah, kalau di dalam Perjanjian Lama ya, atau di dalam Perjanjian Baru itu gereja atau pelayanan Tuhan. Nah, persembahan persepuluhan itu murni tindakan fisik, dan itu bukan merupakan simbol dari sesuatu yang bersifat rohani. Biarpun itu penting di dalam peribadatan, tapi dia tetap hanya murni tunggal sebagai sebuah tindakan fisik. Jadi persembahan persepuluhan tidak menyimbolkan sesuatu kebenaran rohani. Beda dengan sunat. Sunat secara fisik itu melambangkan sesuatu yang secara rohani, yaitu pembaharuan secara rohani yang dikerjakan dalam kehidupan atau hati seorang percaya. Jadi sementara sunat itu ada dua hal di sana, yaitu simbol dan yang disimbolkan, dan persembahan persepuluhan itu hanya tunggal, tidak ada
simbol atau yang disimbolkan, maka membandingkan antara sunat dan persembahan persepuluhan itu loncatan yang terlalu jauh. Ya, itu perbandingan yang tidak apple to apple, tidak banana to banana. Ya, nah itulah false analogy. Jadi sebenarnya ya apa yang dikatakan Don Ditan itu kelihatannya cerdas, tapi bagi orang awam mungkin bisa berpikir begitu, apalagi bagi yang bodoh-bodoh itu yang di sebelah itu ya. Nah, tapi kalau kita betul-betul belajar logika dan belajar tentang jenis-jenis kesesatan berpikir, maka kita dapat mendeteksi dengan cepat kesesatan berpikir yang sedang dibuat oleh Don Ditan itu. Dan saya banyak menemui kesalahan atau kesesatan-kesesatan berpikir, falatsi-falatsi yang dia lakukan. Nah, salah satunya ini adalah perbandingan yang dia buat antara sunat hati dengan persembahan persepuluhan. Nah, Don Ditan, ya belajarlah logika baik-baik supaya Anda jangan menyesatkan orang dengan logika yang memang sudah sesat itu. Okay, God bless you all.